Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GBDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita menjadi semakin tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan, apa yang kita baca ini adalah satu bagian catatan penting dari perjalanan Yesus menuju ke salib ya. Dan dalam perjalanan itu ada satu peristiwa yang sangat istimewa meskipun hanya ditulis dalam 4 ayat. Bagaimana Yesus berhenti untuk anak-anak ya. Tentunya ini sebuah catatan kisah yang sudah sangat sering kita mendengarkannya. Nah, apa yang kita bisa belajar ya? Yesus berhenti, rombongan Yesus ya berhenti untuk beberapa anak-anak ya. Ada beberapa hal yang secara praktis kita dapat lihat. Yang pertama, bahwa Yesus menerima anak-anak yang waktu itu pada zaman itu anak-anak itu dianggap anak-anak yang kecil, anak-anak yang bukan prioritas ya, anak-anak yang tidak punya status sosial yang tinggi, mungkin dianggap tidak penting, tetapi disitulah justru Yesus hadir dan menerima mereka. Nah, ini yang menjadi satu catatan yang penting sekali yang untuk kita lihat ya. Bahkan ketika murid-muridnya ya ingin menghalang-halangi anak-anak itu, bahkan menegur untuk mereka tidak datang kepada Yesus dengan alasan ingin menjaga Yesus ya. Tetapi Yesus justru sekali lagi berkata dalam ayat 14, dia melihat hal itu dia marah. Ya, catatan Yesus marah itu tidak banyak ya. Tetapi apa yang dituliskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang secara moral ya Yesus tidak sukai ketika murid-murid lakukan itu. Bahkan dia berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah." Ya. Nah, jadi ada gambaran yang kita dapat lihat. Satu, Yesus sangat mengasihi anak-anak ya. Anak-anak yang kecil, anak-anak yang mungkin dipandang tidak berarti oleh dunia ini, kurang punya suara. Jadi anak-anak secara lahiriah yang masih kecil itu sangat dikasihi oleh Yesus. Tetapi karena ada catatan juga yang tadi kita bisa lihat, orang-orang yang seperti itulah. Jadi ada hal yang kita bisa lihat juga, Yesus mengasihi, memperhatikan, hadir bagi orang-orang yang dalam tanda kutip kecil. Kecil bisa jadi bukan karena secara lahiriah umurnya masih kecil, tetapi mungkin kecil yang mungkin dianggap kecil oleh dunia ini, dianggap lemah oleh dunia ini. Mazmur 34 ayat 19 memberikan kita catatan bagaimana Yesus memberi perhatian bahkan kepada orang-orang yang mengalami hal-hal yang mungkin membuat mereka merasa kecil. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada orang-orang yang mungkin merasa banyak hal, banyak kegagalan sehingga hidupnya itu seperti remuk, kecil, tidak berdaya. Tapi hari ini mari dengar baik, Yesus hadir juga bagi orang-orang yang kecil, yang mungkin merasa tidak berdaya. 1 Korintus 1 ayat 27 juga memberi catatan kepada kita tentang bagaimana tanggapan atau catatan terhadap orang-orang yang kadangkala nampak kecil. 1 Korintus 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan, tetapi
Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi ada bagian-bagian Allah memberi perhatian pada orang-orang yang lemah, pada orang-orang yang tidak berdaya, pada orang-orang yang kecil. Jadi kita lihat firman Allah berkata, Yesus menerima orang-orang yang dianggap kecil. Yesus menerima orang-orang itu apa adanya keberadaannya. Jadi kerajaan Allah itu tidak dibangun atau menerima orang-orang yang punya status yang tinggi, jabatan ya karena kemampuan. Tapi kerajaan Allah itu dibangun atas kasih karunia. Karena itu Allah menerima apa adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur untuk kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Ya, keberadaan kita mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, membuat kita merasa kecil, tidak berdaya. Tuhan tetap menerima, Tuhan tetap dengan kasih-Nya ya mau menyambut kita. Nah, beberapa penerapan yang kita bisa lihat, karena tadi kita belajar kecil itu bisa berarti kecil secara fisik, tapi juga kecil secara psikis ya, yang kita lihat mungkin situasi hati dan sebagainya. Bagaimana kita mempraktekkan kebenaran ini ya, sama seperti Yesus menerima yang dianggap kecil. Ya, mari kita juga belajar Bapak Ibu ya, anak-anak kita di rumah, Bapak Ibu yang punya anak-anak masih kecil ya, terima mereka apa adanya. Jangan kemudian kamu harus berprestasi dulu, kamu harus ini dulu, kamu harus nilainya 100 dulu baru disayang gitu ya. Terima mereka apa adanya. Setiap anak-anak perlu untuk punya rasa diterima, dikasihi. Peluk mereka, berikan pelukan setiap hari, berikan doa Anda setiap hari. Sambutlah dia dengan kata-kata yang berdasarkan firman Tuhan. Kamu anak yang hebat, kamu anak yang luar biasa. Tuhan memberkati kamu dan sebagainya. Nah, sementara di bagian-bagian secara sosial ya kita juga bisa lihat, perhatikan juga mungkin anak-anak atau orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip terlihat kecil. Ya mungkin orang-orang yang pendiam, orang-orang yang nampaknya lemah, ya nampaknya kurang ya. Kita juga memberi perhatian kepada mereka, terima satu dengan yang lain apa adanya. Jadi kita dapat juga membagikan prinsip ini sama seperti Yesus menerima orang-orang yang kecil itu apa adanya. Kita bisa mulai itu lakukan pada anak-anak kita di rumah yang secara fisik kecil, tapi juga kepada orang-orang sesama yang mungkin secara psikis ya mereka dianggap kecil. Bahkan pada diri kita sendiri ya, mungkin kita punya pengalaman masa lalu, hal-hal yang membuat kita merasa tidak berdaya, merasa kecil, merasa tidak punya lagi daya. Ya, ingatlah ada kasih Tuhan yang selalu mau menerima kita. Kedua, kerajaan Allah itu sesuatu yang diterima. Ya, mari kita lihat lagi. Tadi ayat ini berkata di dalam Markus pasal yang ke-10, ya, ayat tadi berkata begini. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada satu catatan penting ya. Siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Kata menyambut itu artinya menerima. Jadi anak kecil itu salah satu yang cukup menonjol ya. Dia itu datang ya karena dia butuh. Dia datang mungkin gak bawa apa-apa. Kalau dia butuh sesuatu ya dia minta gitu ya. Dia mau menyambut, mau menerima. Nah itu juga yang kita dapat belajari. Anak-anak itu tidak punya apa-apa. Tapi mereka ya datang dengan sekali lagi dengan apa adanya, dia nggak punya apa-apa, tapi dengan kebesaran hati dia mau siap untuk menerima. Jadi ini juga satu prinsip yang kita belajar ya, karena kalau Bapak Ibu membandingkan dengan beberapa ayat berikutnya di ayat 17 sampai 22, ada orang kaya yang punya segalanya. Tapi kemudian ketika Yesus minta dia jual semua yang ada padamu, dia justru pergi meninggalkan Yesus dengan sedih hati dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini ada satu perbandingan yang sangat kontras antara anak-anak yang datang ya siap menerima dan dia mendapatkan sesuatu ya. Kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang diberikan untuk kita dapat terima
Ya, dan mari kita lihat bagaimana anak-anak kecil itu yang tidak punya apa-apa, ya mereka datang dengan hati yang siap menerima. Justru pada ayat yang tadi kita lihat ya, Yesus itu memeluk, ayat 16, ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi kita melihat ya, anak-anak kecil yang tidak punya apa-apa dipeluk oleh Tuhan. Orang kaya yang punya segalanya di ayat berikutnya ya justru pergi dengan sedih. Jadi prinsip apa yang kita bisa belajar? Pada ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita menerima ya keselamatan, menerima anugerah itu bukan hasil usaha kita, tapi karena karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi mari kita belajar semua yang kita miliki di dalam hidup ini kita dapatkan, kita bisa kerjakan. Ya prinsipnya sama, anak-anak itu datang dan mau menerima tanpa mereka bawa apa-apa. Jadi kita belajar semua yang kita dapat lakukan. Prinsipnya kita dapat lakukan karena kita menerima dari Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 5 berkata, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita bisa kuat, kita bisa terima berkat kerajaan Allah karena percaya. Jadi mari kita belajar ya prinsip apa yang kita bisa pegang. Sekali lagi, datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya. Waktu kita berdoa, Tuhan gak menuntut sesuatu yang sangat indah, yang sangat harus sangat teratur, tapi datang dengan hati yang jujur. Tuhan, aku perlu Engkau, aku memerlukan kekuatan-Mu, berikan aku kekuatan. Waktu kita datang kepada Tuhan, datanglah seperti anak-anak, ya tangan terbuka, mengakui keberadaan kita apa adanya. Dalam pekerjaan mari kita belajar ya, kerja keras dengan baik ya, tetapi kita jangan meletakkan ya identitas hidup kita itu kepada prestasi-prestasi yang kita, wah saya baru berhasil kalau ya pencapaian-pencapaian ini kita dapatkan. Ayo kita belajar ya, boleh bekerja keras, memang harus bekerja keras, tapi keberhasilan kita ya bukan hanya ditentukan oleh pencapaian-pencapaian itu. Kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan ketika kita melayani, layanilah sebagai respon ucapan syukur, bukan cara kita, oh aku mau melayani supaya diberkati Tuhan. Seperti kita ada membeli kasih Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi mari kita belajar, kita dapat menerima kasih Tuhan karena kita membutuhkan, kita tergantung padanya. Jadi dari catatan ini ada hal yang menarik yang kita bisa belajar, bagaimana Allah menerima yang dianggap lemah dan justru Allah memberikan ya kasih karunia-Nya, memberikan kerajaan, janji kerajaannya dengan kemurahan Allah memberikan, bukan karena kita yang bisa mencapainya. Itu sebabnya mari kita belajar punya ketergantungan sepenuh kepada Tuhan. Ya, Dia mengasihi kita seperti Dia mengasihi anak-anak. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar sebuah aturan, tapi sebuah hubungan. Bagaimana satu, Tuhan menerima kita apa adanya. Dua, Dia memberikan ya kerajaannya, memberikan kemurahannya, memberikan anugerahnya kepada kita. Kita membutuhkan Dia, ya datang kepada Dia dengan apa adanya dan Dia siap untuk memberikan kita kekuatan. Jadi terus jalin relasi dengan Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Waktu kita datang sama Tuhan apa adanya, waktu kita mau menerima kasih Tuhan dengan penuh keterbukaan, disitulah Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita tangguh di dalam Tuhan. Karena anak-anak bukan saja yang kecil secara fisiknya, tapi kita yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan, yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan, sesungguhnya kita juga anak-anak Tuhan. Jadi mari jadilah anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Datang pada Tuhan apa adanya. Dia siap menerima kita dan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu
Kirimkanlah pokok-pokok doa atau kesaksian melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan kiranya akan menolong kita semua saling menguatkan melalui kesaksian kita, mungkin itu pujian, melalui doa-doa kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau menerima kami apa adanya. Dan kami mau belajar untuk datang kepada Engkau dengan penuh keterbukaan, ketergantungan kami kepadamu. Karena kami tahu kami hanya dapat memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Kami hanya dapat tangguh karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih untuk setiap catatan apa yang Tuhan kerjakan bagi anak-anak. Kami tahu bukan hanya pada anak-anak secara fisik yang kecil Engkau memberkati mereka. Tapi bagi kami semua, orang-orang yang percaya yang menjadi anak-anak-Mu. Berkati keluarga GBDI LCD Magelang untuk selalu datang dengan kerinduan kepada Tuhan dengan apa adanya kami untuk menerima Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih setiamu ya Tuhan mendatangi seluruh keluarga GBDI LCD Magelang. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Kiranya untuk seterusnya dan selamanya kami berpegang pada firman-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.